Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Cynthia Rachman dari MN18C Universitas Buana Perjuangan akan memaparkan mengenai hasil observasi yang telah kami lakukan pada usaha UMKM Cahaya Timur. Saya sebagai pembawa materi akan menjelaskan tentang latar belakang usaha UMKM Cahaya Timur ini dimulai. Semakin pesatnya perkembangan yang terjadi di Karawang, juga pembangunan yang mulai mengisi di sekitar Karawang, tentu saja mendorong UMKM untuk ikut berpartisipasi dalam perkembangan Karawang ini. Hal itu juga dilakukan oleh Pak Steven selaku pemilik usaha UMKM Cahaya Timur. Awal dia mulai merintis usaha tersebut dimulai pada tahun 2015. Terletak di Sinarbaya, Teluk Jambe Timur, Karawang. Usaha ini digelontorkan modal sebesar 100 juta yang ia pinjamkan di bank dan ia keluarkan untuk sewa bangunannya sekitar 30 juta. Usaha UMKM Cahaya Timur yang merupakan usaha grosir keramik sudah bertahan selama 6 tahun lamanya. Dan selama wawancara, Pak Steven menceritakan bagaimana keluh kesah dia saat menjalani usaha tersebut. Pada mulanya 2015 ketika dia mendirikan usaha UMKM Cahaya Timur, dia belum mendapatkan keuntungan sedikit pun. Hingga puncaknya pada bulan ke-8 dia mendapatkan tender sebesar 500-600 dus. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai UMKM, contohnya saja Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Ada pula Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Saya di sini akan memaparkan mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dasmaria DMK, saya dari manajemen 18C. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang kendala-kendala usaha dari UMKM Bapak Steven sendiri. Nah, setelah kita observasi, ternyata Bapak Steven sendiri tidak memiliki permasalahan tentang pengurusan legalitas usahanya sendiri. Tetapi Bapak Steven memiliki kendala di bidang penjualannya. Apa sih kendalanya? 1. Kurangnya pengetahuan konsumen terhadap kualitas barang tersebut. 2. Konsumen lebih menginginkan harga dibandingkan kualitas keramik tersebut. Nah, konsumen memikirkan harga dulu, baru memikirkan kualitas keramik. Nah, itu salah satu kendalanya ya. Mereka kurang mengenal. Dan mungkin Bapak Steven juga kurang mempromosikan tentang kualitas produknya. Yang ketiga, pesaing-pesaing baru dengan nama toko yang baru juga. Jadi banyak toko yang baru lagi bersaing dengan toko Bapak Steven sendiri. Yang keempat, yaitu kurangnya promosi. Nah, di usaha Bapak Steven sendiri kurangnya ada promosi. Karena memang tidak begitu banyak karyawan di usaha Bapak tersebut. Jadi banyaknya kurang promosi. Setelah kita observasi, kita memiliki solusi untuk usaha Bapak Steven sendiri, yaitu 1. Melakukan promosi dengan memberikan brosur-brosur terhadap konsumen agar banyak dikenal oleh masyarakat luas. Yang 2, memberikan solusi terbaik buat konsumen tentang kualitas produk keramik tersebut. Yang ketiga, menawarkan produk tersebut dengan menarik. Nah, kan banyak tuh kualitas produknya yang menarik. Nah, Bapak Stevennya bisa mempromosikan lagi ke konsumen dengan desain-desainnya yang baru dengan kualitas yang baik juga.
4. Berhubungan baik dengan konsumen. Nah, kalau kita membahas hubungan baik tentang pelayanan baik, pasti banyak konsumen yang menarik lagi untuk berlangganan ke usaha Bapak tersebut. Jadi banyak orang lagi, konsumen lagi untuk membeli produk-produk keramik di usaha Bapak tersebut. Nah, sekian solusi yang kami dapat berikan untuk usaha UMKM Bapak Stephen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Agustin. Saya dari kelas MN 18C akan membahas bab 2 tentang profil dan riwayat UMKM Cahaya Timur. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan pada usaha mikro tersebut, didapati deskripsi profil usahanya sebagai berikut. Nama usaha: Toko Cahaya Timur, jenis usaha bisnis keramik. Nama usaha Toko Cahaya Timur, produk keramik, tempat usaha Sirna Baya, Teluk Jambe, Karawang Barat. Nama pemilik Pak Stephen, berdiri dari tahun 2015. Jam kerja dari Senin sampai Minggu dari jam 10 sampai jam 9 malam. Riwayat usaha: Cahaya Timur merupakan UMKM bergerak dalam bisnis grosir keramik yang dibangun pada tahun 2015. Pada awal dibangun ini, Pak Stephen sebagai pemilik UMKM belum mendapatkan pelanggan atau pembeli. Hingga bulan ke-8, Pak Stephen mendapatkan tender 500 sampai 600 dus. Dan usaha tersebut dapat menggolongkan suatu usaha sebagai usaha kecil jika memiliki omset kurang dari 1 miliar per tahun. Untuk batasannya, usaha yang memiliki omset antara 1 sampai 50 miliar per tahun. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang dimiliki kriteria usaha mikro sebagian diatur di dalam undang-undang. Usaha mikro memiliki kriteria aset maksimal 50 juta dan omzet sebesar 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi hak langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha kecil memiliki kriteria aset sebesar 50 juta sampai 500 juta yang memiliki otorizer 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Perkenalkan, nama saya Indra Rukmana. Saya akan membawakan materi legalitas usaha. Terkait dengan bentuk usaha, maka pada peraturan pelaksana Undang-Undang UMKM, yaitu melalui PP nomor 17 tahun 2013, disebutkan definisi menyangkut tentang bentuk usaha mikro, yaitu izin usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan sesuatu kegiatan usaha tertentu. Dan dalam observasi kami, Pak Stephen menjelaskan langkah-langkah membuat SKU, surat keterangan usaha. Yang pertama, dapatkan surat pengantar dari RT RW setempat. Terus yang kedua, mendatangi kantor kelurahan atau kepala desa. Seterusnya, bawa berkas ke kantor kecamatan. Demikian materi yang saya sampaikan.